Puji Tuhan, selamat pagi saudara, kembali bertemu dalam GPD Villa Melati Mas menyapa dimanapun Anda berada. Firman Tuhan bagi kita pagi hari ini terdapat dalam 1 Korintus pasal yang kedua, ayat yang ke-12. Saya akan bacakan untuk kita semua, begini bunyi firman Tuhan. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Puji Tuhan, saudara, banyak hal dalam kehidupan kekristenan yang tidak dapat dimengerti dan tidak dapat dipahami oleh orang dunia. Karena tidak semua pekerjaan Tuhan, tidak semua pekerjaan Allah dapat dijelaskan dengan kata-kata yang dapat diterima oleh logika. Hanya orang-orang yang hidup dengan roh yang sama, hanya orang-orang yang hidup dengan spirit yang sama, yang dapat mengerti, yang dapat menerima akan karya Tuhan dalam kehidupan orang percaya. Dalam ayat 13 dan 14 dikatakan begini, saya akan bacakan untuk kita semua. 1 Korintus pasal 2 ayat 13 dan 14. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Ayat 14, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Puji Tuhan, saudara berkata Tuhan, bagi setiap kita yang sudah menerima Roh Kudus dalam kehidupan kita, kita menerima perlengkapan pribadi untuk kita dapat mengerti dan menyelami karya Tuhan dalam hidup kita sebagai orang percaya melalui Roh Kudus yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Ya, kita sudah sering diberitahu bahwa Roh Kuduslah yang mengejawartakan apa kehendak Tuhan dalam hidup kita untuk kita dapat mengerti dan menerima apa kehendak Tuhan. Maka Roh Kudus yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita mengejawartakan bagi kita untuk dapat memahami hal tersebut. Satu hal yang paling jelas dari karya Roh Kudus dalam diri orang percaya adalah perubahan hidup, ya. Karya yang paling jelas yang dikerjakan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya adalah perubahan hidup. Sebagai contoh dalam Alkitab kita boleh melihat adalah Petrus. Saudara berkata Tuhan, Petrus adalah seorang yang bimbang, Petrus adalah seorang yang penuh dengan ketakutan, ya. Di bawah tekanan pada waktu itu, karena ketertekanan Petrus menyangkal Yesus sampai 3 kali. Namun berbeda, namun berubah ketika Petrus sudah mengalami jamahan Tuhan. Ketika Petrus mengalami jamahan Tuhan, kehidupan Petrus berubah total. Dia yang tadinya penakut, dia yang tadinya mudah bimbang, Petrus menjadi seorang yang percaya diri dan berani berbicara tentang kebenaran di depan orang banyak. Petrus menjadi orang yang percaya diri dan berani untuk bersaksi tentang Kristus. Saudara, peristiwa yang terjadi di loteng kamar Yerusalem membawa perubahan yang luar biasa bagi murid-murid pada waktu itu. Murid-murid menjadi orang yang berani memberitakan firman dan penuh dengan kuasa dalam pengabaran mereka akan Injil, penuh kuasa dalam kehidupan pelayanan mereka. Ya, karya Roh Kudus yang paling nyata dalam hidup kita orang percaya adalah perubahan dalam kehidupan kita. Saudara berkata Tuhan, sejak peristiwa di kamar loteng Yerusalem sampai hari ini, Roh Kudus tidak pernah berhenti dicurahkan. Dari sejak peristiwa di kamar loteng Yerusalem sampai hari ini, Roh Kudus tidak pernah berhenti bekerja dalam hidup orang percaya. Itu sebabnya ketika kita dalam persekutuan kita dengan Tuhan, mari saudara berkata Tuhan, kita membawa kerinduan kita, ya. Kita membawa kerinduan kita minta janji Bapa bahwa bagi setiap kita orang percaya, kita akan dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus, ya. Bawa kerinduan kita di hadapan Tuhan bahwa Tuhan, kami rindu dipenuhkan dengan Roh Kudus. Sehingga ketika kita dipenuhkan dengan Roh Kudus, kita mengalami jamahan Tuhan, dikatakan kita akan mengalami kelahiran baru. Kita menjadi manusia yang baru, menjadi orang-orang yang lahir baru di dalam Tuhan. Saudara, karena kuasa Roh Kuduslah yang sanggup mengubah dan menguatkan hidup kita orang percaya. Ya, murid-murid menjadi orang yang berbeda. Petrus menjadi orang yang berbeda ketika mengalami jamahan Tuhan dan dipenuhkan dengan Roh Kudus. Ya, kita pun sebagai orang percaya, ketika Roh Kudus itu menguasai hati kita, ketika jamahan Allah itu terjadi atas kehidupan kita, kita akan menjadi orang yang berbeda. Kita menjadi orang yang baru, orang yang dikuasai oleh Roh Kudus. Dan kuasa Roh Kudus inilah yang mampu mengubahkan kita dan menguatkan kita sebagai orang percaya. Mengapa? Karena Roh Kudus yang terus memimpin dan mengejawartakan segala kehendak Allah dan rencana dalam kehidupan kita. Sehingga kita mampu berjalan di relnya Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan, dalam rencananya Tuhan, dan menggenapi rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Saudara, saya mengajak
Mari kita semua jangan pernah putus-putusnya untuk kita meminta Tuhan memenuhi kehidupan kita dengan kuasa Roh Kudus. Dan setiap kita yang mungkin sudah menerima, kita yang sudah dipenuhkan, jangan berhenti. Mari Tuhan tambahkan urapan yang baru, tambahkan kuasa yang baru, sehingga hari lepas hari kita boleh melihat keluar biasaan kuasa Tuhan bekerja dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, biar kiranya ini boleh berkati setiap kehidupan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat berkat firman-Mu yang kembali mengingatkan kepada kami bahwa roh yang Tuhan taruh dalam kehidupan kami, Bapa yang baik, roh yang penuh kuasa, roh yang berasal daripada Allah, roh yang dapat mengejawartakan segala kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah terus Allah Engkau mengurapi kami, memenuhkan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga Bapa yang baik di tengah-tengah dunia yang semakin sulit dan semakin jahat ini, Kami tetap berdiri Tuhan, menyatakan kebenaran Tuhan, menyatakan Tuhan kebesaran-Mu Tuhan, sehingga Bapa yang baik dengan pimpinan Roh Kudus, kami boleh menyatakan kebenaran Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, tanamkan kebenaran firman-Mu dalam hati kami, sehingga sepanjang hari ini kami boleh mengandalkan kuasa-Mu yang bekerja dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur buat hari yang baru yang Tuhan beri bagi kami, kami bersyukur buat setiap berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi kami sepanjang hari ini. Pagi hari ini kami akan melangkah bersama-sama dengan Engkau, dengan penuh ucapan syukur, dalam satu nama yang ajaib, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi. Tuhan Yesus berkati.